Oke, selamat siang Pak Santoso, apa kabar? Selamat siang Pak Nurul, alhamdulillah kabar baik di siang jelang sore hari ini. Alhamdulillah. Nah Pak Santoso, begini, kan kali ini Bapak akan melaksanakan coaching, gitu nggih. Sebelumnya kan kita sudah membahas bermacam-macam hal tentang rubrik penilaian bab terkait penilaian coaching, kompetensi coaching, dimulai dari presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, Bapak nanti ingin saya ini membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Benar sekali Pak Nurul, kali ini saya minta tolong. Nggih. Ya, minta tolong dibantu untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal ini kepada tentunya si Koci saya nantinya itu Pak Nurul. Siap, baik Pak Santoso. Nah, kemudian begini Pak, bagian mana yang ingin Bapak itu saya nanti mengamati di bagian sebelah mananya, Pak? Oke, tolong nanti saya diamati sudah mengajukan pertanyaan terkait apa yang berbobot itu, dan tentunya juga dengan pertanyaan itu untuk si coach saya nantinya. Oh, baik. Nah, baik. Kita lanjutkan Pak Santoso. Nah, menurut Pak Santoso nggih, bagaimana penilaian Pak Santoso sendiri terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Maksudnya dalam hal pemilihan pertanyaan yang berbobot ini, Pak. Menurut saya, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot adalah kompetensi yang harus dikuasai, karena dari pertanyaan ini akan dapat menggali potensi bagi si coach agar dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Iya, nggih, siap. Kemudian Pak, nah nanti adakah harapan Pak setelah nanti kita ada observasi kali ini, adakah harapan Bapak nanti untuk kaitannya dengan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Harapan saya selaku coach, ya, saya hasil dari observasi yang telah dilakukan ini itu menunjukkan peningkatan, Siap. kemampuan kompetensi yang sedang saya ingin kembangkan itu. Oke, baik Pak. Nah, baik. Nanti saya akan melakukan observasi nih Pak kaitannya dengan rubrik penilaian yang sudah ada kaitannya dengan kompetensi bab yang Bapak sebutkan tadi. Jadi dalam kegiatan coaching nanti Bapak fokus coaching aja, nanti biar saya observasi seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas supervisornya. Tidak selalu supervisor, nanti insya Allah akan saya lakukan lebih mantap lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Yuri di siang menjelang sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi ya ini ada sedikit ganjalan di hati Pak San ini. Kira-kira terkait hal apa ya yang
mengganjal di hati sehingga tidak bisa nyenyak tidur ataupun bubuk menjadi gelisah. Terkait dengan anak didik saya Pak. Jadi begini, ini sedikit ya curhat dan juga ngobrol-ngobrol ngobrol santai ya Pak nggih. Jadi di sekolah saya itu kan ada jadwal sholat. Nah, ketika jadwal sholat duhur itu anak-anak itu sangat susah sekali Pak San. Karena ya namanya anaknya orang banyak nggih. Anaknya orang satu tapi banyak orang. Nah, itu ya Pak, apa enggak susah sekali untuk digiring ketika mau sholat jamaah duhur. Nah, dengan kondisi sekolah saya itu kan ada 3 lokal sama atas. Itu saya sebagai guru agamanya gimana caranya sudah ngoprak-oprak dan juga saya sudah seperti patung di depan gerbang dan yang seperti malaikat yang sok nyareti. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak itu ketika disuruh keluar itu sok-sok malah menggok ke warung, malah menggok ke pasar karena sekolah saya dekat pasar. Nah, ini yang baru-baru saja itu lucu lagi Pak. Ketika anak-anak itu di warung, saya oprak-oprak, nah anak itu malah lari ke atas karena masjid saya ada di atas. Ke atas itu saya pikir sudah sholat, sudah baguslah nanti mereka ke atas wudhu dan sholat. Ternyata tidak Pak. Jadi di ruang atas itu ada wet manggis, yang wet manggis itu adalah punyanya tetangga sebelah. Nah ternyata malah sama anak-anak itu udah dicolongi Pak. Nah itu jadi gimana ya? Saya tuh sok-sok yuk izin sama ya namanya sekolah kita kan tidak hanya satu agama ya. Mau dikonsolat kok malah melayu kok malah nyolong manggis. Nah seperti itu. Nah jadi kegelisahan saya itu gimana ya biar anak-anak itu pada nurut untuk sholat jamaah duhur gitu Pak. Baik, lalu kiranya sudah ada solusi atau cara atau alternatif supaya nanti anak-anak itu bisa sholat tertib, kemudian bisa terkondisi dengan baik mengikuti sholat tanpa harus diopiak-opiak dan lain sebagainya. Adakah hal itu terbesit atau sebagai angan-angan dari Ibu Yuri? Ya kalau angan-angan dan juga itu mungkin sudah salah kan yang pertama itu tadi saya sudah menjadi seperti malaikat yang siap mencatat dan juga siap mengawasi mereka. Dan saya juga sering bekerja sama dengan guru-guru yang di jam sebelum sholat duhur itu saya sudah mengajak ayo Bapak Ibu guru, anak-anak itu bukan hanya tanggung jawabnya guru agama tapi itu adalah tanggung jawabnya semua. Monggo nyun tulung dipun oprak-oprak ke. Nah, itu tapi ya yang namanya kesadaran itu kan ya tidak semua sama ya Pak. Betul. Dan saya juga sudah matur sama Pak Kepala untuk pripun nggih biar anak-anak itu lebih terkondisikan lagi. Nah, mungkin ini baru angan-angan saya juga Pak. Saya akan membuat jadwal tadi seperti malaikat tadi mengawasi dan juga mencatat kegiatan anak ketika sholat duhur di depan gerbang karena gerbangnya kita ada satu jalan yang nanti membuat anak-anak itu bisa menggok kanan dan menggok kiri. Mungkin seperti itu Pak. Nah lalu tentunya itu sudah bagus dan insya Allah semoga nanti kedepannya lebih bagus dan beberapa alternatif maupun solusi yang Ibu tadi itu sampaikan tentunya sudah cukup bagus. Lalu kedepannya lagi supaya usaha Ibu ini mengerahkan atau mengkondisikan anak itu lebih intens ya, lebih berjalan secara natural itu bagaimana nantinya Bu? Okay. Ya karena yang namanya anak kalau biarpun pembiasaan tanpa ada pertama paksaan ya tetap masih kesulitan ya. Ya pertama adalah tadi paksaan dan juga ada tanda tangan Pak. Ya tanda tangan itu harapan saya tanda tangan itu nanti kita cek setiap bulannya dan nanti siapa yang tidak sholat akan kita panggil. Ini alasannya kenapa? Kalau yang anak-anak yang
napa nggih tidak sholat atau lagi menstruasi itu kan sudah ada sendiri, sudah saya buatkan tanda tangan bagi khusus yang mereka yang baru tidak sholat. Nah, mungkin itu pengecekan lebih intens lagi agar anak-anak itu apa ya, mereka itu ada rasa sakjane iki nggak usah dipaksakan. Ini adalah kewajiban kita. Nah, seperti itu, Pak. Masya Allah, itu sudah luar biasa Ibu, usaha dan ikhtiar dari Ibu untuk mengkondisikan anak. Nah, tentunya juga tidak lepas dari peran serta orang sekitar Ibu. Kira-kira siapa yang nanti akan membackup atau mensupport atau memotivasi Ibu atau istilahnya kerjasama lah, untuk diajak kerjasama bersama-sama untuk mengkondisikan anak-anak itu supaya lebih bagus lagi, siapa kira-kira? Yang jelas kalau setiap hari itu kan di sekolah saya ada guru piket ya. Guru piket itu setiap harinya ada 4 guru yang harapan saya ikut menjadi tadi seperti satpam di depan gerbang. Terus yang kedua adalah guru BK, karena guru BK itu sangat ditakuti siswa. Dan juga guru yang mengajar di jam sebelum anak-anak sholat itu kan, itu yang paling intens sekali ketika ngobrol anak masih di kelas, itu guru yang mengajar di jam terakhir sebelum sholat gitu. Oke, alhamdulillah ternyata sudah sampai mengkerucut permasalahan ini, coaching ini, dan kiranya bisa disimpulkan dari apa yang telah kita lakukan atau coaching ini, bagaimana kesimpulannya? Ya, pertama saya sudah merasa lega ya, karena saya sudah ada teman untuk ngobrol ya. Yang kedua, saya mempunyai satu seperti kayak program yang besok akan saya laksanakan di semester depan, karena ini sudah di semester akhir. Saya akan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain membuat jadwal untuk mengawasi, karena kalau tanpa terjadwal saya yakin Bapak Ibu guru ya tidak ada keterikatan untuk mengawasi anak-anak seperti itu, Pak. Bagus, alhamdulillah akhirnya sudah dapat kesimpulan yang Ibu Yuri simpulkan dari coaching ini, dan kiranya sudah lebih lega lagi perasaannya, tidak galau dan tidak resah lagi, dan semoga nanti pengkondisian bisa efektif dan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kiranya kegiatan coaching di siang menjelang sore hari ini kita anggap cukup, dan mari kita. Nah, baik Pak Santoso, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak ya. Betul. Iya. Nah kita mulai berdiskusi kembali Pak, kita bagaimana Pak Santoso tadi menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching yang sudah dilaksanakan tadi Pak? Saya rasa sudah mulai bisa menguasai terkait kompetensi saya, yang tentunya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Oke. Terus gini Pak, apa yang membuat Bapak bisa yakin dan mengatakan hal seperti itu Pak? Karena tadi terbukti ketika prosesi coaching saya bisa atau mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Wah, oke. Mantap sekali. Baik Pak, begini. Terima kasih atas pendapat pribadi tadi. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Silakan. Ya. Jadi begini Pak, menurut pengamatan yang sudah saya laksanakan tadi kaitan dengan coaching Pak Santoso, jadi saya sudah membuat beberapa catatan kaitannya dengan rubrik penilaian saya. Nah, yang saya amati tadi, Bapak itu memang sudah melaksanakan ataupun sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka Pak. Kemudian pertanyaan tersebut juga saya nilai sudah membuat coach itu memunculkan apa yang menjadi solusinya seperti itu. Bapak bisa memancing coach itu bisa memunculkan solusinya seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Nah, ini yang di rubrik ini menurut saya sudah melebihi dari
nilai standarnya Pak luar biasa mboten jenengan. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Senang sekali mendengar apa yang telah Bapak Nurul selaku supervisor dari untuk saya menjadi lebih yakin lagi. Iya Pak, siap. Kemudian Pak, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa itu Pak? Tentunya saya akan terus berlatih secara kontinu untuk apa? Untuk melakukan coaching, ya, agar tujuannya saya bisa terus dapat mengembangkan kemampuan atau potensi diri saya ke depannya nanti. Gitu. Luar biasa sekali Pak. Nah, kira-kira Pak, kan dikatakan bahwa akan continue. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan coaching lagi Pak? Saya kira juga segera, secepat mungkin, ya, secepat mungkin kepada rekan atau murid di kelas saya ketika nantinya murid atau rekan itu menginginkan untuk diadakannya coaching gitu. Oke Pak, oke. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira Pak, nanti kira-kira dalam pelaksanaan coaching untuk kedepannya butuh bantuan nggih Pak, kira-kira nggih. Kira-kira ada ndak nanti yang bisa membantu Bapak? Harapannya sih ada, mungkin dari apa rekan yang tentunya sudah mahir, sudah pengalaman ya sudah Pak ya. berpengalaman Oke. terkait dengan bercoaching gitu. Baik, luar biasa sekali Pak. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan rekan yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian Pak, ini sebagai kegiatan penutup kita, apa yang Bapak dapat, pembelajaran apa yang Bapak dapat dari kegiatan kita kali ini Pak? Dari kegiatan supervisi ini yang telah Bapak lakukan kepada diri saya mendapatkan banyak ilmu tentunya dan dapat mengembangkan potensi pada diri saya yang ada dan tentunya juga akan saya berlatih terus-menerus dari selaku apa itu nanti terkait dengan coaching dan juga bisa meminta kepada kepala sekolah, baik kepada rekan sejawat ataupun kepada orang lain untuk bisa lebih memahami terkait dengan kegiatan coaching ini. Baik Pak, luar biasa sekali. Semoga Bapak nanti kedepannya bisa terus berkembang dan bisa mencapai kompetensi yang Bapak inginkan, seperti itu Pak. Nah, ini karena kegiatan kita sudah selesai, jadi mari kita akhiri dan setelah ini nanti saya mohon pamit Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nurul sudah membantu saya kali ini dan semoga nanti kedepannya sukses. Amin. Untuk Bapak Amin. dan Sama-sama, sampai bertemu lagi di tentunya session ataupun acara yang lain nantinya. Baik, terima kasih Pak.